saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara, itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopo yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopo. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul, Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Ini di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000.
Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur Ini saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya terbukti ya, Pak? Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Dari PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat, ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol, ya sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau maka itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak SD nanya ke saya, bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pasti untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan membedah sebuah momen yang sangat mengejutkan dari ruang persidangan. Siapa lagi kalau bukan aksi Bang Hotman Paris yang belak-belakan menyebut nama Pak Jokowi dalam kasus yang menjerat Tom Lembong. Nah, teman-teman, banyak netizen yang bertanya-tanya apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Nah, sebelum kita masuk atau review komentar teman-teman yang sudah menyuarakan hatinya dari cuplikan video tersebut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru hukum di Indonesia. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Evanita, Jokowi penghancur kesatuan bangsa, biang korek kerusakan moral dengan praktek KKN, korupsi, kolusi yang nepotisme yang naif. Bang Hotman yang bicara malah saya yang gemetar ketakutan. Ya, Hotman orang cerdas, ia tahu ijazahnya kodok emang palsu, makanya dia nggak bakalan bilain kodok karena tahu konsekuensinya. Ya, masih bisa kan berharap keadilan tegak di negeri ini? Sidang yang seperti ini alotnya bukan main. Ya, hakim tidak bakalan akan memanggil Jokowi karena jaksa Jokowi, hakim masih tunduk dan patuh dengan Jokowi. Ya, Pak Kapolri Sigit diganti dulu harusnya. Ya, Pak Hotman, perjuangkan kebenaran, keadilan, dan dukung aktivis kebangsaan. Ya, hakim wajib perintahkan jaksa penuntut umum seret sejokdok ke sidangan. Ya, Jokowi nggak bakal kesentuh. Duit dia mah masuk sana-sini hasil korupsi. Ya, hakim harus jujur dan jangan cuma simbol aja wakil Tuhan. Teman-teman, disampaikan oleh Muhammadiyah Dofari, semoga penegak hukum sudah pasti disetir Jokowi, jangan-jangan sudah disuap. Hanya pengadilan akhirat yang tidak bisa diperjualbelikan. Nah, ini baru pengecatan pemberani yang memiliki kuat rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Sebagai pengacara papan atas, hebat dan kami kagum pengacara sekelas Bang Hotman terpanggil karena suara hati. Ya, bukti nyata uang tidak segalanya. Jokowi PKI uangnya ribuan, tetapi kok sakit bisa sakit gosong glotok. Para koruptor lihat sendiri. Ya, beliau sadar semenjak Pak Nadiem kena, pas Pak Lembong mah belum ngedia.
Ya, terus suarakan kebenaran dari rongrongan Tremul PKI yang sudah merasa di atas angin. Hukum diangkali, sipilker udah ditahan sebelumnya. Ya, kebal hukum itu maju terus Pak Roy CS untuk bangsa Indonesia. Ya, mana ada penegak hukum yang tolak harta tahta wanita. Ya, memang Hotman pintar. Disampaikan oleh Endi Setiawati, saat ini sudah waktunya yang kebal hukum bila bermasalah wajib diadili. Mari dukung Hotman, pengacara senior yang sudah banyak makan garam. Disampaikan oleh Dijoy Jupri, kalau Jokowi orang baik, kenapa enggak ada upaya membela dan melindungi menteri yang sudah berbuat maksimal untuk menurunkan harga gula pasir yang saat itu harga meledak dan tidak ada bukti bahwanya korupsi tombol lembong. Ya, sikat terus Bang Hotman secara terus berlanjut agar terbongkar bahwa korupsi itu atas instruksi Jokowi agar terkuat semuanya. Disampaikan oleh Bani Suwandi, Prabowo nggak berani untuk hukum Jokowi karena Prabowo memang menang karena Jokowi. Mengurangi maka hakim, percok dan lain-lain. Kalau Jokowi nggak datang ke pengadilan, Tuhan akan diadili Jokowi dan pendukungnya. Teman-teman, disampaikan oleh Muhammad Dut, rakyat sudah nggak kaget lagi kalau para termul sudah pada mabuk karena rakus minum kencing fufu-fafa demi upload, demi sembako, demi isi perut anak dan istri. Ya, kalau terdesak kan ada TNI, tujuannya kan mengamankan negara. Bila perlu bondong aja biar nggak teriak-teriak. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Purwanto Wonso, terlalu banyak makan uang, gula, jadinya kulit melepuh dan alergi. Tuh lihat sendiri penyakitnya, mati ditimbun gula biar manis untuk dikenang hidup Jokowi. Ya, disampaikan oleh Musafi Rabie, termul pandai bacot sok jagoan. Kalau memang berani langsung di atas ring, tapi hukum. Sampai mampus itu baru jos. Hukum alam, selagi pejabat dan aparat hukum tidak pernah takut dengan Tuhan dan sumpah jabatannya di bawah kitab suci, segala kebohongan akan selalu keluar dari mulutnya demi menyelamatkan majikannya. Teman-teman, disampaikan oleh Mani Hardi, polisi hakim gak berani panggil Jokowi ke persidangan, sama Jokowi ke pengadilan, sesat yang benar saja, jadi salah saja yang menang. Sampaikan oleh istri Koma, seandainya saya jadi hakim, akan saya suruh Listio seret Jokowi ke pengadilan dan integrasi. Di live streaming, kalau saksi tersangka dihadirkan dan terbukti memang disiruh Jokowi, maka teluk palu orang-orang yang terlibat. Tapi kalau Listio tidak terima, berarti Listio ikut terlibat. Dan hukum orang yang menyembel bandel, masukkan ke penjara. Masih banyak orang yang waras mengganti Listio dan wapresnya. Teman-teman, disampaikan oleh Bambang Haryadi, jangan takut Bang Hotman, saya mendukungmu. Memang termul ini senangnya bikin gaduh. Mantap Bang Hotman. Paris Hutapea, saksi sudah tak punya kejujuran, takut dengan Jokowi. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Samsul Bahri, ini pengadilan Magelang. Terdikasi Jokowi sudah membayar apa yang menjadi keputusan hakim di kasus ini, yaitu tong lembong, bersalah dan masuk penjara. Ya, selama Indonesia masih republik, korupsi di Indonesia tetap koruptor jadi aman dan Yaman paling berat 10 tahun hukumannya, pasang badannya aja duit hasil korupsi bisa jadi dibagi-bagi, sisanya masih banyak kecuali hukum mati tanpa kemiskinan keluarga. Disampaikan oleh Abi Zubir, hukum nggak tegas. Ya, begini yang terjadi. Hukum nggak ditaati, orang pintar dengan hukum, tapi mental ada, masih takut dengan para pemimpin yang salah. Takut bertindak. Untuk apa hukum diadain kalau yang melanggar? Hukum mereka sendiri, golongan para pejabat. Harusnya mana yang salah, jangan pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus diproses. Jangan rakyat aja kalau salah pecat dan diproses. Ini yang dinamakan hukum rusak dan bangsa Indonesia ini.
Teman-teman, disampaikan oleh Kianti, hadirkan mantan pejabat biar selesai masalahnya. Rakyat terus yang terzolim. Teman-teman, disampaikan oleh Nonati, itulah perlunya sekolah yang sebenarnya. Sekolah bukan cuma bikin ijazah demi persyaratan jadi pejabat pemerintah. Kelihatan kok orangnya yang pernah sekolah tinggi, pinter sama sekolah nyongok. Ya, disampaikan oleh Purma Mashan, hukum di Indonesia kalah sama sang penguasa. Buktinya Jokowi sudah diusutnya, maka hukum Indonesia masih nggak benar. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang cuplikan video tersebut dan komentar saudara-saudara kita yang menyuarakan hatinya di cuplikan video ini? Teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar sehingga kita bisa bertukar pikiran. Nah, teman-teman, sampai jumpa di lain video. Salam NKRI, harga mati.